Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Suro dengan NIM 230311200034 dari kelas Biologi 2 23072. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fitohormon, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Amin Nur Rahman SPD MSI. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah definisi fitohormon. Fitohormon atau hormon tumbuhan adalah senyawa organik yang diproduksi secara alami dalam tumbuhan dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan fisiologi tumbuhan. Ciri-ciri umum fitohormon itu diproduksi oleh tumbuhan dalam jumlah sangat kecil, dapat bekerja pada lokasi yang berbeda dari tempat produksinya, atau berfungsi sebagai sinyal, mempengaruhi proses biologi seperti pembelahan sel, pemanjangan sel, pematangan buah, pembungaan, dan respon terhadap stres. Selanjutnya yaitu macam-macam fitohormon. Yang pertama itu ada auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokinin, yang keempat etilen, yang kelima asam absisat. Yang pertama itu auksin. Auksin adalah salah satu jenis hormon tumbuhan yang berperan penting dalam mengatur berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kata auksin berasal dari bahasa Yunani auxen yang berarti meningkat atau tumbuh. Auksin adalah hormon tumbuhan yang terutama diproduksi di ujung batang dan akar atau daerah meristematik dan kemudian ditransportasikan ke bagian-bagian lain dari tumbuhan. Hormon ini berperan dalam memicu pemanjangan sel, pembelahan sel, serta merespon rangsangan cahaya, fototropisme, dan gravitasi, geotropisme. Yang kedua yaitu giberelin. Giberelin adalah salah satu jenis hormon tumbuhan yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon ini termasuk dalam kelompok hormon yang mempengaruhi pemanjangan batang, perkecambahan, pembelahan sel, pembungaan, dan pembentukan buah. Giberelin adalah hormon tumbuhan yang merangsang pertumbuhan dan elongasi atau pemanjangan sel, serta berperan dalam berbagai proses fisiologis tanaman seperti perkecambahan biji, pertumbuhan batang, pembungaan, dan pematangan buah. Yang ketiga yaitu sitokinin. Sitokinin adalah salah satu jenis hormon tumbuhan atau fitohormon yang berperan penting dalam proses pembelahan sel, sitokinesis, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang merangsang pembelahan sel, memperlambat penuaan daun, serta berperan dalam pengaturan berbagai proses fisiologi seperti pertumbuhan tunas, diferensiasi jaringan, dan pergerakan nutrisi. Yang keempat ada asam absisat atau ABA. Asam absisat adalah salah satu hormon tumbuhan yang berperan penting dalam pengaturan berbagai proses fisiologis, terutama yang berkaitan dengan respon terhadap stres dan penghentian pertumbuhan. Asam absisat adalah hormon tumbuhan yang berfungsi mengatur respon tumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau stres lainnya. Selain itu, hormon ini berperan dalam proses pematangan biji, dormansi biji, dan penutupan stomata. Yang kelima yaitu etilen. Etilen adalah hormon tumbuhan yang berupa gas yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara khusus, etilen berfungsi sebagai pengatur pematangan buah, reaksi terhadap stres lingkungan, dan proses penuaan atau senesken pada tumbuhan. Etilen adalah hormon gas yang diproduksi oleh berbagai bagian tumbuhan seperti buah, daun, dan akar. Berperan dalam mempercepat pematangan buah, misalnya pada buah pisang dan tomat. Mengatur respon tumbuhan terhadap kondisi stres seperti kekeringan, cedera, atau serangan patogen. Mengendalikan proses pengguguran daun, bunga, dan buah. Memicu proses penuaan atau kemunduran fungsi sel pada tumbuhan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi fitohormon. Yang pertama auksin, merangsang pemanjangan sel pada batang dan akar sehingga tumbuhan tumbuh memanjang, mengatur pertumbuhan arah tanaman, fototropisme, dan geotropisme, merangsang pembentukan akar adventif atau akar dari batang atau daun, menghambat pertumbuhan tunas samping supaya tunas utama lebih dominan atau dominasi apikal, membantu pembentukan buah tanpa pembuahan atau buah parthenocarp.
Yang kedua, giberelin, merangsang pertumbuhan tinggi tanaman, membantu memanjangkan sel-sel tanaman sehingga tanaman tumbuh lebih tinggi, mendorong pemecahan dormansi biji, membantu biji keluar dari masa dormansi agar bisa berkecambah, mengatur pembungaan, memicu dan mengatur waktu pembungaan pada beberapa tanaman, merangsang pemanjangan batang dan tunas, membantu mempercepat pertumbuhan batang dan tunas muda, meningkatkan pembentukan buah. Dalam beberapa kasus, giberelin dapat meningkatkan ukuran dan jumlah buah. Yang ketiga, sitokinin, merangsang pembelahan sel atau sitokinesis pada tumbuhan, terutama di daerah meristem, mendorong pertumbuhan dan perkembangan tunas dan akar, termasuk perkembangan organ baru, menghambat penuaan pada daun dan organ tumbuhan lainnya, sehingga memperpanjang umur jaringan, memicu pembelahan dan diferensiasi sel, membantu pembentukan jaringan baru, mengatur transportasi nutrisi dan pembelahan sel selama pertumbuhan tanaman, bekerja sama dengan hormon lain seperti auksin untuk mengatur pembentukan tunas lateral dan akar. Yang keempat itu asam absisat atau ABA, mengatur respon terhadap stres, membantu tumbuhan bertahan pada kondisi stres seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan salinitas. Saat terjadi kekeringan, asam absisat akan meningkat dan menyebabkan penutupan stomata untuk mengurangi penguapan air, mengatur dormansi biji dan tunas, membantu menjaga biji dalam kondisi dorman atau tidak tumbuh sampai kondisi lingkungan memungkinkan. Ini penting agar biji tidak berkecambah pada waktu yang tidak tepat, menghambat pertumbuhan akar dan tunas dalam kondisi tertentu, sehingga tumbuhan dapat menghemat energi saat menghadapi kondisi tidak menguntungkan. Mengatur proses penuaan, berperan dalam proses penuaan daun dan organ lain yang merupakan bagian dari siklus hidup tanaman. Yang kelima, etilen, merangsang pematangan buah. Etilen berperan penting dalam proses pematangan buah, terutama pada buah-buah yang matang setelah dipanen, seperti pisang, tomat, dan mangga. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Etilen membantu mengatur pertumbuhan tunas, daun, dan akar, serta proses seperti penuaan daun. Merangsang rontoknya daun, bunga, dan buah. Etilen memicu proses abskisi atau rontoknya organ-organ tanaman seperti daun yang sudah tua, bunga, dan buah yang sudah matang. Maksudnya absisi ya. Terus respon terhadap stres lingkungan, etilen diproduksi lebih banyak ketika tanaman mengalami stres, misalnya luka, kekurangan air, atau serangan patogen untuk membantu tanaman beradaptasi. Mengatur perkecambahan benih, dalam beberapa kondisi, etilen dapat memengaruhi proses perkecambahan benih. Selanjutnya, akumulasi fitohormon. Yang pertama, auksin. Terdapat di ujung batang atau meristem apikal, tempat utama produksi auksin yang mengatur pertumbuhan memanjang batang. Ujung akar, meskipun dalam jumlah lebih kecil dibandingkan batang, auksin juga ditemukan di ujung akar untuk membantu pertumbuhan akar. Daun muda dan tunas. Daun dan tunas muda juga mengandung auksin untuk membantu perkembangan organ-organ tersebut. Buah yang sedang berkembang. Auksin membantu proses pematangan dan pembentukan buah. Kuncup lateral, auksin dari ujung batang utama bisa menghambat pertumbuhan kuncup lateral melalui mekanisme dominasi apikal. Yang kedua, giberelin. Giberelin itu berada di tunas muda dan meristem apikal. Meristem apikal adalah daerah pembelahan sel aktif di ujung batang dan akar. Di sini giberelin diproduksi untuk merangsang pertumbuhan dan perpanjangan sel. Berikutnya, daun muda. Daun-daun yang baru berkembang juga mengandung giberelin untuk membantu pertumbuhan dan diferensiasi jaringan. Selanjutnya, biji dan embrio. Giberelin berperan penting dalam memecah dormansi biji dan memulai perkecambahan, sehingga banyak ditemukan dalam biji dan embrio. Berikutnya, buah yang sedang berkembang. Pada buah, giberelin membantu pertumbuhan dan pematangan buah, terutama dalam memperbesar ukuran buah. Dan yang terakhir, akar muda. Akar yang sedang tumbuh juga mengandung giberelin untuk membantu elongasi sel dan pembentukan akar baru. Yang ketiga, sitokinin. Sitokinin berada banyak diproduksi di akar, terutama pada bagian ujung akar atau meristem akar. Dari sini, sitokinin didistribusikan ke bagian lain tumbuhan melalui pembuluh silem. Yang berikutnya, batang dan meristem apikal. Sitokinin juga ditemukan di meristem apikal batang dan kuncup-kuncup tunas, meskipun konsentrasinya lebih rendah dibandingkan di akar. Selanjutnya, daun muda dan jaringan yang tumbuh aktif.
Sitokinin hadir di daun muda dan jaringan yang sedang aktif membelah dan tumbuh. Dan yang terakhir, terdapat di buah dan organ reproduksi. Pada beberapa tanaman, sitokinin juga terdapat di buah dan organ reproduksi untuk mendukung perkembangan dan pematangan buah. Yang keempat itu asam absisat atau ABA. Asam absisat ini banyak ditemukan di daun, khususnya di jaringan mesofil. Di sini asam absisat berperan mengatur penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air saat tanaman mengalami stres kekeringan. Dan berikutnya, akar juga merupakan lokasi penting produksi asam absisat, terutama saat tanaman mengalami kondisi kekeringan atau stres lainnya. Asam absisat dari akar dapat dikirim ke bagian lain tanaman melalui silem. Berikutnya, asam absisat terdapat di biji dan berperan mengatur dormansi biji, mencegah perkecambahan yang prematur. Dan yang terakhir, asam absisat terdapat di jaringan meristem. Pada beberapa kasus, asam absisat juga dapat ditemukan di jaringan meristem, terutama saat tanaman mengalami stres. Dan yang kelima itu etilen. Etilen terdapat di buah yang sedang matang. Etilen diproduksi dalam jumlah besar pada buah-buah yang sedang mengalami proses pematangan seperti pisang, tomat, apel, dan mangga. Yang berikutnya, etilen juga ditemukan di daun yang menua atau mengalami stres. Daun-daun yang sudah tua atau mengalami kerusakan atau akan menghasilkan etilen sebagai sinyal untuk proses penuaan dan gugur daun. Berikutnya, kuncup bunga dan bunga yang sedang mekar atau layu. Etilen juga ditemukan dalam bunga yang sedang mekar dan membantu mengatur waktu mekar dan layu bunga. Berikutnya, etilen diproduksi di akar, terutama saat akar mengalami tekanan atau kekurangan oksigen. Dan yang terakhir, jaringan yang mengalami kerusakan. Saat tumbuhan mengalami luka atau cedera, jaringan di sekitar area luka dapat memproduksi etilen sebagai respons stres. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama itu auksin. Auksin diproduksi terutama di bagian meristem apikal, ujung batang dan akar, lalu didistribusikan ke bagian bawah melalui transport polar. Berikutnya, auksin merangsang sel untuk memompa ion H+ proton ke dinding sel melalui aktivitas pompa proton di membran plasma. Akibatnya, pH dinding sel menurun lebih asam. Selanjutnya, lingkungan asam mengaktifkan enzim ekspansi yang melonggarkan ikatan antara mikrofibril selulosa dan hemiselulosa dalam dinding sel. Struktur dinding sel menjadi lebih fleksibel. Air masuk ke dalam vakuola sel melalui osmosis, meningkatkan tekanan turgor. Karena dinding sel telah dilonggarkan, sel bisa mengembang. Yang terakhir, kombinasi dinding sel yang lentur dan tekanan turgor yang tinggi menyebabkan sel memanjang yang berdampak pada pertumbuhan memanjang batang atau akar. Kedua, giberelin. Giberelin diproduksi secara alami di jaringan meristematik, biji yang berkecambah dan daun muda. Setelah disintesis, hormon ini ditransportasikan melalui flum ke bagian-bagian tanaman yang aktif tumbuh, terutama batang. Selanjutnya, giberelin meningkatkan aktivitas mitosis di meristem batang, sehingga sel-sel baru terbentuk. Selanjutnya, giberelin juga memicu pemanjangan sel dengan cara meningkatkan kelenturan dinding sel melalui aktivitas enzim seperti ekspansin dan peningkatan tekanan turgor sel. Giberelin mengaktifkan ekspresi gen-gen tertentu yang terkait dengan pertumbuhan seperti gen EXP, ekspansin, dan gen enzim hidrolitik. Giberelin berikatan dengan reseptor seperti GID1 membentuk kompleks yang menyebabkan degradasi protein penghambat pertumbuhan atau DELA protein. Setelah DELA dihancurkan, gen-gen target pertumbuhan dapat diaktifkan yang mengarah pada pemanjangan batang. Dan yang terakhir, giberelin bekerja sangat efektif dalam memanjangkan internodus atau ruas antar daun pada batang sehingga tanaman tampak lebih tinggi. Yang ketiga itu sitokinin. Sitokinin yang pertama disintesis di akar, ditransportasikan ke daerah meristem atau ujung akar atau batang. Selanjutnya, sitokinin diberikan dengan respon AHK di membran sel meristem. Lalu aktivitas reseptor
transduksi sinyal melalui AHP dan ARR atau response regulator. ARR tipe B mengaktifkan gen-gen siklus sel seperti siklin D dan CDK. Selanjutnya terjadi aktivitas siklus sel, fase G1 ke S. Sel mengalami pembelahan, mitosis, dan sitokinesis. Hasilnya pertumbuhan jaringan meristematik dan pembentukan organ baru. Yang keempat, asam absisat atau ABA. Yang pertama, ketika tanaman mengalami stres seperti kekeringan, salinitas, atau suhu ekstrim, kadar asam absisat dalam jaringan tanaman meningkat. Asam absisat disintesis di akar dan daun, lalu ditransport ke sel target melalui jaringan pembuluh. Selanjutnya, asam absisat berikatan dengan reseptor spesifik di dalam sel. Pengikatan asam absisat menghambat protein fosfatase, yang biasanya menghambat protein kinase. Saat fosfatase dihambat, kinase menjadi aktif. Selanjutnya, kinase mengaktifkan ekspresi gen-gen respons stres, menyebabkan penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air, mengatur ekspresi gen antioksidan, protein pelindung sel, dan akumulasi osmolit. Dan yang kelima itu etilen. Yang pertama, etilen disintesis dari asam amino metionin melalui jalur metionin. Selanjutnya SAM atau S-adenosil metionin. Selanjutnya ACC. Dan yang terakhir terbentuklah etilen. Selanjutnya, buah yang mulai matang akan memproduksi etilen dalam jumlah kecil. Etilen ini memicu produksi etilen tambahan secara eksponensial atau mekanisme autokatalitik, sehingga proses pematangan menjadi cepat. Selanjutnya, etilen dideteksi oleh reseptor etilen pada membran sel. Aktivitas reseptor menyebabkan perubahan sinyal ke dalam sel melalui jalur transduksi. Aktivitas gen-gen target yang mengatur proses pematangan seperti pelembutan buah itu enzim pektinase, selulase, perubahan warna, produksi pigmen karotenoid atau antosianin, peningkatan aroma dan rasa atau produksi senyawa volatil dan gula. Yang terakhir, efek akhir itu buah menjadi lebih lembut, manis, berwarna menarik, dan mengeluarkan aroma khas, tanda bahwa buah sudah matang dan siap dikonsumsi atau disebarkan biji. Terakhir, kesimpulan, fitohormon adalah senyawa kimia alami yang diproduksi oleh tumbuhan dan berperan penting dalam mengatur berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, perkembangan, dan respon adaptasi terhadap lingkungan. Setiap jenis fitohormon memiliki fungsi spesifik seperti merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, memfasilitasi pematangan buah, serta membantu tanaman menghadapi kondisi stres. Interaksi antar fitohormon bersifat kompleks dan saling mempengaruhi, menciptakan keseimbangan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Pemahaman tentang fungsi dan mekanisme kerja fitohormon menjadi dasar penting dalam fisiologi tumbuhan, serta dapat diterapkan dalam pertanian dan bioteknologi untuk mendukung produktivitas tanaman. Itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.